Hai guys, selamat datang kembali bersama Best Storyline. Bagaimana ceritanya seorang gadis master judi poker bisa membuat seorang petarung liar yang dijuluki Mad Dog One Punch Man menjadi pria patah hati dan bucin ekstrim? Baik sobat, daripada penasaran, langsung saja mari kita cari tahu kisahnya. Ada seorang gadis cantik bernama Abigail. Kala itu Abi sedang dalam perjalanan dari Las Vegas menuju kota Sacramento. Abi terpaksa kabur meninggalkan ayahnya karena dia sudah muak dimanfaatkan dan dipaksa ayahnya untuk bermain judi. Sedari kecil Abi sudah diajari ayahnya bermain poker. Bahkan di usia 13 tahun, Abi telah menjadi master judi dan dijuluki The Lucky 13. Abi ingin lepas dari cengkraman ayahnya dan menjalani hidup normal seperti remaja-remaja lain seusianya. Bisa dibilang, walaupun Abi kabur diam-diam, tapi tetap saja dia mengirim pesan kepada ayahnya sebagai tanda bahwa Abi tidak benar-benar membencinya. Rencananya, Abi akan kuliah di salah satu universitas ternama di kota tersebut. Dan kebetulan, seorang sahabat lama Abi yang bernama Mary juga kuliah di tempat yang sama. Mereka juga akan tinggal sekamar di asrama Tucker, sebuah fasilitas milik universitas tersebut. Di malam harinya, Abi diajak Sepli, pacar Mary, untuk menonton acara pertarungan liar yang diadakan setiap seminggu sekali. Awalnya Abi ingin pulang karena risih berada di lingkungan tersebut, tapi Abi gak jadi pulang. Dia penasaran dengan petarung tangguh yang bernama Travis itu. Here? Yeah, Melihat kehebatan Travis dari tempat tersebut sampai asrama pun Abi hanya bengong. Bahkan Abi pun berimajinasi tentang Travis yang maco, penuh tato, bahkan badannya kekar seperti pejantan tangguh layaknya seorang gigot. Esok harinya Abi mendatangi ibu bendahara untuk membayar biaya semester. Awalnya si ibu menolak karena pembayaran harus menggunakan rekening bank atau kartu kredit. Tapi Abi memohon kepada si ibu untuk sekali ini saja menerima uang cash karena dia memiliki masalah dengan orang tuanya. Dan lagi pula, uang itu pun merupakan bekal terakhirnya yang dia ambil di dalam kasur. Mendengar kesuean hidup Abi, ibu bendahara pun merasa iba dan menerima pembayaran tersebut. Di waktu istirahat makan, Abi yang penasaran pun bertanya mengenai Travis kepada Mary. Dan diketahui jika Travis merupakan sepupu dari Sepli, bahkan Travis juga kuliah di sini. Di awal perkenalan mereka, layaknya Tom and Jerry, si pria berlagak sok keren, sementara si wanita ngomel-ngomel karena tak terima dipanggil merpati. Tapi meskipun demikian, dari gestur tubuh mereka mulai terlihat ketertarikan satu sama lain. Ketika di kelas, bukannya memperhatikan dosen, Abi malah asik ngepoin Instagram Travis yang tidak dia sadari jika orang yang bersangkutan ada di belakang dan sedang memperhatikan. Walaupun kepergok, Abi tetap ngeles sehingga terjadi cekcok di antara mereka. Sebagai master playboy, Travis pun merasa tertantang oleh gadis sok jaim yang suka bersembunyi di balik telunjuk. bag me. What are my groceries? I'll pick you up at 8. Wait, you don't have my number. Sesuai janji, mereka pun kencan. Abi yang kala itu masih malu-malu bagong, dia menolak ditraktir jajan surabi oleh Travis karena Abi menganggap ini bukanlah sebuah kencan. Terlepas dari sifat Travis yang brutal dan agresif, Travis bercerita tentang sisi sedih di hidupnya, di mana ibunya telah meninggal ketika Travis masih berusia 3 tahun, sehingga ayahnya harus bekerja keras sendirian untuk membesarkan Travis dan 4 saudaranya. Sisi buruk memiliki 4 saudara laki-laki adalah perilaku. Travis yang anak bungsu selalu dibully dan dihajar setiap hari oleh para kakaknya. Dan sisi baiknya, Travis menjadi pribadi yang kuat, tangguh, mandiri, bahkan Travis mempunyai mental sebagai petarung hebat. Dari kepalan tangannya, dia bisa menghasilkan uang yang cukup untuk menunjang kehidupannya sekaligus poya-poya dengan para gadis. Sebenarnya jika dilihat dari mata Abi, dia kagum dengan cerita Travis. Lagi pula, dari awal Abi memang sudah naksir kepada Travis.
Tapi hanya saja Abi sengaja membangun image yang membuat Travis penasaran untuk mengetahui sejauh mana Travis akan berusaha untuk mengejarnya. Are you seriously leaving? We just got started. Good night, Travis. Di suatu pagi, ketika Abi sedang jogging, dirinya diminta seorang pria untuk melemparkan piring frisbee. Tapi sialnya, Abi tak sengaja membuat biji seorang pria bernama Parker menjadi sedikit nyut-nyutan. Okay. Are you okay? No, I'm fine. Okay. You're so cute and you're crying. I'm not crying. You should put some ice on your balls. Ketika pulang, Abi yang tengah mandi mendapat kesialan di mana air di showernya tiba-tiba mati. Maka dari itu, Abi diajak Mary untuk menginap di apartemen Shepley selama sehari. Selain Shepley, rupanya Travis juga tinggal di sana. Sehingga Abi yang kesal dan akan pergi pun dipaksa Mary untuk tetap menginap karena Mary menegaskan jika Travis jarang pulang ke sini. Malam harinya, ketika Abi tengah mendengarkan pesan suara dari ayahnya, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan seseorang dari sebuah ruangan. Seketika rasa penasarannya muncul dan alhasil terjadi cekcok di antara mereka, sehingga keputusan akhir yang didapat mereka akan membagi kamar. Kala itu ketika Abi sedang mengerjakan tugas biologi, secara kebetulan stabilonya habis. Jadi saat itu juga Travis meminjamkan stabilo miliknya yang berada di laci. Namun bukan stabilo yang ditemukan Abi, melainkan begitu banyak spare part ban dalam bit karbu. Ada juga spidol yang ada vibranya, bahkan lato-lato juga ada. Pagi yang indah diawali dengan kekonyolan, dan saat itu pula Abi baru teringat jika dirinya ada ujian biologi. Tanpa mandi dan ganti baju, Abi langsung bergegas menuju kampus. Tak dapat dipungkiri, walaupun kesialan selalu menghampiri, tapi pada dasarnya Abi memang wanita yang pintar sekaligus rajin belajar. Maka dari itu, Abi dengan mudah lulus dari ujian tersebut. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Hal itu adalah Mick atau ayahnya yang sampai detik ini pun masih menerornya. Lalu Abi disarankan Mary untuk mengabaikannya saja karena petualangan baru saja dimulai. Dan kebetulan Abi dihampiri Parker yang mengajaknya untuk kencan nanti malam. Awalnya Abi menolak, tapi setelah melihat Travis yang sedang memperhatikan, Abi pun mengiyakan. Singkatnya mereka pun kencan. Dan saat itu, Abi baru mengetahui jika Parker adalah seorang dokter. Parker juga memiliki hobi yang lumayan brutal, di mana pria itu sering menonton arena tarung bebas, bahkan tak pernah melewatkan satu pertunjukan pun. Tapi walaupun begitu, Abi tidak tertarik kepadanya, karena alasan Abi menerima ajakan adalah untuk membuat Travis cemburu dan patah hati. Sementara itu di tempat lain, Travis merasa gusar karena chatnya tidak dibalas oleh Abi. Rupanya rencana Abi berjalan lancar. Dia sukses membuat Travis tidak fokus, bahkan kala itu Shepley harus menempelengnya agar Travis tetap bersiap untuk segera pergi ke atas ring untuk melakukan pertarungan. Namun Travis yang terlanjur bucin tidak peduli. Dia pergi untuk mencari Abi dan secara kebetulan mereka bertemu di tempat yang sama. Terjadi perdebatan di antara mereka, di mana Travis marah karena Abi mengabaikannya, ditambah Abi pergi bersama Parker dengan pakaian yang membuat bobanya menyembul. Di sisi lain, Abi juga marah sekaligus khawatir kepada Travis yang akan bertarung melawan pria tinggi besar yang takutnya Travis bisa saja masuk rumah sakit. Merasa dianggap lemah, Travis pun membuat taruhan, di mana jikalau dirinya terkena satu kali pukulan saja, Travis akan pensiun menggunakan micet selama 3 bulan. Namun apabila dirinya tak tersentuh, bahkan sampai menang, Abi harus tinggal bersamanya selama sebulan. I want to be around you. You're good for me. Sebenarnya Abi tidak peduli jika Travis menang ataupun kalah. Abi juga tidak berharap Travis babak belur dan masuk rumah sakit. Namun yang Abi harapkan hanya 1 kali pukulan di muka Travis untuk memastikan kemenangannya dalam taruhan. Cover those up.
Kali ini kesialan menghampiri Parker. Pria itu tidak percaya dengan waktu hanya 5 menit saja. Abi sudah lepas dari tangannya dan sesingkat itu Abi bisa memilih tinggal bersama Trappist. He's not gonna hurt. No, he's gonna hurt me. Open the door. Yeah, you need to leave the car. The maniac! He is gonna hurt me! Leave the car! Leave the car! Okay. Abi sangat yakin dirinya bisa melewati 30 hari dengan mudah seperti sebelumnya. Meskipun dalam hatinya dia juga menantikan momen seperti ini. Tapi Abi tetaplah Abi. Rasa gengsi atas kekalahan membuat dirinya menjadi wanita pemarah dan menunjukkan perilaku agresif. Hari demi hari pun berlalu. Walaupun Abi bertingkah menyebalkan, tapi Trappist tidak mempermasalahkannya. Bisa dibilang keberadaan Abi di sana membuat Trappist lebih bersemangat, seakan-akan memiliki tujuan hidup yang baru. Bahkan kapanpun, kemanapun dan dimanapun, mereka selalu bersama untuk menghabiskan waktu. Seiring berjalannya waktu, tak dapat dipungkiri kebersamaan yang dilalui membuat mereka semakin dekat. Tak ada lagi cekcok, tak ada lagi debat, dan tak ada lagi keributan di antara mereka. Bahkan di hari ke-24, Abi diajak ke rumah Trappist untuk dikenalkan kepada keluarganya. Rupanya Trappist serius mengenai perasaannya terhadap Abi, dan hal tersebut juga didukung oleh ayahnya beserta para saudaranya. Abi disambut dan diterima dengan baik di sana. Walaupun keluarga Trappist sederhana, tapi Abi merasa nyaman dan merasakan kebahagiaan dalam kebersamaan yang tak pernah dia rasakan di hidupnya sebelumnya. Setelah makan, mereka pun bermain poker. Trappist bilang Taylor dan Tyler adalah pemain poker terbaik di kota Sacramento. Mendengar hal itu, Abi hanya tersenyum dan menunjukkan rasa kagum atas prestasi si kembar tersebut. Aces. Yes! Aces and eights, boys. Don't doubt me! You just got hustled, bro. Well, no, it's only... Melihat kehebatan Abi, ayah Trappist pun teringat dengan sebuah cerita tentang sang legend poker yang berasal dari Las Vegas. Ada seorang pria bernama Abernathy. Dia memiliki putri kecil yang hebat bermain poker, bahkan melebihi dirinya sendiri. Gadis kecil itu memiliki julukan The Lucky 13 dan diperkirakan mungkin usianya sekarang adalah seusia Abi. You in the article, isn't it? You're lucky 13. P13's in this house? Yeah. No, guys, hey, you're acting like Singkat cerita, di hari ke-27, kala itu di malam hari, Trappist tak sengaja melihat notif di laptop Abi yang berisi chat dari Mick ayahnya. Seketika hal itu membuat Trappist patah hati dan mengira Abi telah memiliki pacar. Maka dari itu Trappist kabur entah kemana sehingga membuat Abi sangat khawatir. Esok harinya Trappist pulang dalam kondisi mabuk sembari membawa kucing milik tetangga. Di sini Abi menjelaskan jika Mick adalah ayahnya. Namun sayangnya setelah itu keadaan pun berbalik, di mana Abi merasa kecewa karena sikap Trappist yang kemarin pergi meninggalkannya hingga membuat Abi bergadang semalaman mengkhawatirkan Trappist. Abi yang marah sampai ketiduran di perpus dan kebetulan ada Parker yang menghampiri dan menemani Abi sampai menjelang poek. Kemudian Parker mengajak Abi untuk pergi ke sebuah bar untuk menenangkan hati Abi yang sedang galau. It's so dark in here. Surprise! Happy birthday, pal! Hi. Thank you. Kejutan tersebut sengaja dibuat oleh Trappist dengan bantuan Shepley dan Mary beserta Parker yang 10 menit lalu ikut membantu. Perayaan tersebut merupakan bentuk permintaan maaf dari Trappist atas kesalahannya terhadap Abi. Namun sayangnya baru saja Trappist dimaafkan, pria itu malah membuat kesalahan baru dengan mengabaikan Abi yang ingin ditemani dan alhasil Abi melampiaskan kekesalan dalam hati dengan mabuk-mabukan. Okay, thank you. Trappist yang melihat kegilaan dan baru menyadari pun menegur Abi sehingga terjadi adegan kejar-kejaran seperti di film India. Sebenarnya di sini mereka saling membalas keburukan satu sama lain. Trappist mabuk, dibalas mabuk, Trappist pergi, Abi pun pergi. Namun, ya hati memang tak bisa dibohongi dan pada akhirnya mereka pun saling memaafkan. Because I can't walk away from you.
Setelah keadaan membaik, Abi yang masih dalam pengaruh alkohol tidak sadar menerima telepon dari ayahnya dan memberitahukan keberadaan dirinya. Esok harinya di pagi hari, Abi sudah siap dengan barang-barangnya untuk kembali pindah ke asramanya. Sementara itu terapis kelimpungan karena Abi menghilang dan sama sekali tidak membalas chatnya. Bahkan setelah dicari di asramanya pun hasilnya nihil. Namun untung saja Mary berhasil melacak ponsel Abi yang diduga wanita itu berada di Las Vegas. Tanpa berlama-lama terapis pun langsung menuju Las Vegas untuk mencari sang pujaan. Sedikit flashback ke belakang, kala itu Abi yang baru saja sampai di depan asrama tiba-tiba saja dihampiri seorang pria asing untuk mengajaknya ke Las Vegas. Awalnya Abi menolak, tapi pria tersebut menegaskan jika Mick sedang dalam masalah, sehingga dengan terpaksa Abi pun ikut bersamanya. Kembali ke Abi yang sudah tiba di Las Vegas dan bertemu dengan ayahnya. Dalam perbincangan tersebut, Abi terkejut karena Mick memiliki hutang sekitar $100.000 kepada temannya yang bernama Benny. Alasannya semenjak Abi kabur, Mick meminjam uang kepada Benny untuk mabuk dan berjudi. Tapi sialnya Mick kalah dan merugi sebesar yang disebutkan. Jadi intinya Abi diminta ayahnya kembali bermain poker untuk membayar hutangnya dalam waktu 1 malam. Awalnya Abi menolak karena mustahil dirinya bisa mendapat $100.000 dalam waktu sesingkat itu. Namun sial bagi Abi, dia tidak bisa berkutik ketika Benny memerintahkan si rewok untuk memotong jari Mick. Abi yang awalnya gadis polos dan lugu, kini menunjukkan taringnya demi berbakti kepada orang tua. Abi menargetkan bapak-bapak kaya raya yang sedang party poker secara besar-besaran. There's a minimum buy-in of $5,000. It's my vibrator. Is this a good deal? Exactly. Okay, well, I'm gonna go meet up with my peeps. Setelah membuat bapak-bapak bangkrut, Abi pun langsung menghubungi anak buah Benny untuk menjemputnya. Tapi sial bagi Abi, dia dihentikan oleh petugas keamanan yang bernama Jesse untuk meminta Abi memberikan koin tersebut. Walaupun Jesse merupakan teman lama Abi, tapi bukan berarti Jesse membiarkan gadis di bawah umur membawa koin hasil judi. Dan mau tidak mau, Abi pun harus memberikannya karena demi keselamatan dirinya. Merasa gagal dan mengecewakan sang ayah, Abi pun meminta Mick untuk segera kabur meninggalkan kota. Sementara Abi akan mencari jalan lain untuk membereskan masalah dengan Benny. Mendengar kegagalan Abi, Benny pun sama sekali tidak mempermasalahkan karena dia memiliki solusi untuk masalah tersebut, di mana Benny akan mencari cara supaya Abi bisa legal bermain poker. Jadi intinya, Benny ingin mengikat Abi dan menjadikannya mesin penghasil uang dengan kehebatan Abi sebagai master poker. What? Setelah diselamatkan, Abi malah kabur meninggalkan terapis. Alasannya, Abi tidak ingin jika terapis terlalu mencampuri urusan pribadinya. Abi sudah lelah dengan kegilaan yang diperbuat oleh ayahnya. Ditambah, terapis yang datang sekonyong-konyong membuat keributan, sehingga membuat Abi menjadi agak gila. I love you. You love me? Figure it out. I don't want to figure it out! Travis, you make me crazy! Shit! Singkat cerita, di suatu pagi, Abi merasa panik karena terapis menghilang. Bahkan, Abi dibuat terkejut karena terapis meninggalkan pesan video yang menyatakan bahwa dirinya sedang berada di tempat Pie Club untuk membayar hutang ayah Abi kepada Benny. Tanpa berlama-lama, Abi bersiap untuk menjemput terapis. Tapi ketika Abi sedang berjalan di parkiran untuk menuju ke mobil, Abi tak sengaja mendengar percakapan Jesse dengan Mick yang sangat mengejutkan, di mana sebenarnya Mick tidak memiliki hutang kepada Benny, melainkan Mick bersekongkol dengan Benny dan Jesse untuk membuat Abi kembali terjun ke dunia perjudian.
dengan cara menjebak Abi dan membuat sebuah skenario palsu agar Abi kembali dalam cengkramannya. Seketika Abi baru teringat dengan perkataan yang selalu dikatakan oleh ayahnya, "Jika kau tidak melihat orang bodoh dalam 30 detik pertama, maka kau adalah orang bodoh tersebut." Sementara itu di arena tarung, Travis yang belum mengetahui kejadian sebenarnya pun akan segera bertanding melawan petarung berjubah plastik jas hujan. Whoever dies, lose. Untung saja Abi datang di waktu yang tepat dan di waktu yang bersamaan pula terjadi konslet aliran listrik sehingga membuat tempat tersebut kebakaran. Di akhir film, mereka pun bersiap kembali ke Sacramento untuk melanjutkan petualangan yang sempat kacau. Lalu kemudian, film pun